Kali ini kita akan mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita pahami apa itu kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah disebut juga dengan Kitabullah. Kitabullah adalah kumpulan-kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sedangkan makna lain dari Kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Sebagai umat Islam, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah, minimal ada 3 makna yang berkaitan dengan kewajiban mengimani kitabullah, yaitu kita wajib meyakini bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci, yakni Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir, yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor terhadap ajaran kitab suci sebelumnya. Jadi Al-Quran adalah penyempurna dari kitab suci sebelumnya. Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara utuh dan asli, dan tidak ada perubahan sedikit pun dari ayat-ayat Al-Quran. Ajaran dan tuntunan kitabullah itu sesuai dengan zamannya. Artinya, kandungan isi kitab-kitab tersebut hanya sesuai untuk zamannya masing-masing dan umat yang berbeda. Contohnya, kitab Zabur hanya diperuntukkan kepada umat-umat yang hidup pada zaman kitab Zabur. Begitu juga dengan kitab Taurat dan juga Injil. Nah, kecuali Al-Quran. Al-Quran yang berlaku sepanjang masa. Dari pertama Al-Quran ada hingga nanti akhir kiamat. Isi kitabullah juga berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaannya bukan pada aspek akidah atau keimanan, tetapi terletak pada aspek syariah atau ibadah. Dan perlu kalian ketahui, di semua kitab hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan umat Islam akan adanya beberapa kitab suci seperti Zabur, Taurat, dan Injil tidak bermakna bahwa umat Islam harus berpedoman kepada kitab-kitab suci tersebut. Tidak. Jadi, hanya Al-Quran yang harus kita jadikan pedoman dan petunjuk. Sebab semua kitab tersebut selain Al-Quran sudah tidak utuh dan tidak orisinil lagi. Karena kitab Zabur, Taurat, Injil sudah mengalami banyak perubahan, penambahan, dan juga pengurangan. Misalnya, kitab Injil yang paling dekat masa pewahyuannya dari Al-Quran
sudah tidak dijumpai naskah aslinya dalam bahasa Aramea. Saat ini yang ditemui hanyalah Perjanjian Baru yang terdiri atas 4 versi Injil yang sering disebut-sebut sebagai karya-karya sahabat Yesus, yakni Injil Matius, Injil Yahya, Injil Lukas, dan juga Injil Markus. Nah, adapun hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya, yaitu menjadi saksi kebenaran asalkan tidak bertentangan dengan isi Al-Quran dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sebaliknya, Al-Quran juga menjadi saksi atas kesalahannya, sehingga fungsi Al-Quran adalah menjadi pemelihara. Coba kalian lihat Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya, menjadi solusi, menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Silahkan lihat Quran Surah An-Nahl ayat 64. Terakhir, mengoreksi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya dengan berbagai kepentingan duniawi dan oleh manusia yang ingkar, antara lain keyakinan tentang Trinitas. Trinitas itu maksudnya Tuhan itu terdiri dari 3. Nah, sedangkan keyakinan tentang Trinitas ini ditolak keras dengan Al-Quran dan dikoreksi oleh Al-Quran, sebagaimana isi kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 73. Jadi Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut ini masing-masing kitab-kitab berdasarkan urutan waktu diturunkan. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur berbahasa Kipti, diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Lihat Quran Surah Al-Isra ayat 55. Dan diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Nabi Daud alaihi salam hidup di tanah Kanaan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat berbahasa Ibrani yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isinya tentang petunjuk. Isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun. Lihat Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Dan khusus diperuntukkan kepada Bani Israel. Nah, Nabi Musa alaihi salam hidup di Mesir, Madian, dan Sinai sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil berbahasa Suryani yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Isinya tentang petunjuk dan penerangan. Lihat Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Dan diperuntukkan juga hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam hidup di tanah Kanaan sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran berbahasa Arab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk, pedoman, dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan akhirat. Lihat Quran Surah Fussilat ayat 41 dan 42. Dan diperuntukkan
untuk seluruh umat manusia. Jadi, kitab-kitab berdasarkan urutan waktunya. Yang pertama adalah kitab Zabur, kemudian kitab Taurat, kemudian kitab Injil, dan terakhir kitab Al-Quran. Nah, adapun perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Yang pertama, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Hal ini karena setiap kali wahyu, ayat atau surah yang turun langsung disampaikan Nabi kepada sahabatnya untuk ditulis dan dihafal. Nabi juga menyebutkan di mana ayat atau surah yang baru diwahyukan itu harus diletakkan. Kemudian, setiap bulan Ramadan, seluruh bagian Al-Quran yang sudah diturunkan diperiksa dan ditetapkan ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril. Perhatikan kandungan isi Quran surah Al-Hijr ayat 9. Sebaliknya, kitab suci lainnya sudah tidak utuh, tidak ada naskah aslinya, dan mengalami banyak perubahan, penyimpangan, dan pengurangan sekaligus penambahan. Al-Quran juga menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia, karena mengandung kebenaran yang mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat kita kaji dari isyarat ilmiah yang dikandungnya semakin terbukti kebenarannya. Misalnya, penciptaan alam semesta dalam 6 hari atau periode. Matahari memancarkan sinar, sementara cahaya bulan adalah cahaya pantulan. Kemudian, Fir'aun mati tenggelam saat berusaha mengejar Nabi Musa alaihi salam. Silahkan perhatikan Quran surah Yunus ayat 92. Sedangkan kitab suci lainnya tidak bisa dijadikan standar kebenaran karena sudah banyak intervensi oleh tangan-tangan jahil. Sudah banyak tangan-tangan jahil yang merubah bentuk dari kitab suci lainnya dan mengganti isi dari kitab suci lainnya selain Al-Quran. Kemudian terakhir, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan, ribuan, dan jutaan umat Islam, baik itu di masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, maupun umat Islam masa kini, sehingga keaslian dan redaksinya terjamin dan disepakati keabsahannya oleh semua umat Islam dan bahkan di kalangan orientalis. Hal yang seperti ini tidak ditemukan dalam kitab suci lainnya. Nah, mari kita pelajari tentang mushaf dan suhuf. Di samping kitab-kitab Allah juga menurunkan syahifah-syahifah atau suhuf, antara lain kepada Nabi Idris alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Musa alaihi salam, yang berisi perumpamaan-perumpamaan, ibarat-ibarat, dan suri tauladan. Suhuf terdiri dari beberapa lembaran. Isi suhuf terdiri dari atas susunan ayat di dalam surah, tetapi lembaran-lembaran yang ada belumlah tersusun secara rapi, tidak dibundel menjadi satu isi. Sementara itu, maksud mushaf pada saat ini memiliki arti lembaran-lembaran yang dikumpulkan di dalam Al-Quran yang telah dikoleksikan di masa Utsman bin Affan. Pada saat itu, setiap ayat di dalam surah telah disusun dengan rapi. Itulah sebabnya umat Islam menyebut setiap duplikat Al-Quran yang memiliki keteraturan setiap ayat dalam surah disebut dengan mushaf. Nah, mengimani Al-Quran.
Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan berbahasa Arab, dan membacanya bernilai ibadah untuk dijadikan pedoman hidup manusia agar bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan Al-Quran pertama kali hanya 5 ayat, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 saat Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira di Makkah tanggal 17 Ramadan, dan diturunkan secara bertahap kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sementara ayat terakhir adalah Surah Al-Maidah ayat 3, diturunkan di saat Rasulullah SAW sedang menunaikan ibadah haji atau wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah atau 623 Masehi. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Pendapat lainnya berjumlah 6.000 ayat. Ada pula yang berpendapat 6.616 atau 6.666 ayat, yang terbagi menjadi ayat-ayat Makkiyah dan juga Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Mekah, sedangkan ayat-ayat Madaniyah juga ayat-ayat yang turun di Madinah. Adapun tujuan pokok Al-Quran, yang pertama, akidah yang harus diimani oleh manusia yang dikenal dengan 6 rukun iman, termasuk iman kepada Allah dengan segala sifat-sifatnya, wahyu dan yang berkaitan dengannya, antara lain kitab-kitab suci, malaikat, dan para nabi, serta hari akhir. Kemudian syariat, mengenai hukum-hukum yang harus diikuti manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesama, dirinya, dan alam sekitar, yang dikenal dengan 5 rukun Islam. Kemudian akhlak, mengenai norma-norma agama, akhlak dan sikap perilaku yang harus diikuti manusia dalam lingkup pribadi dan bermasyarakat, agar manusia serasi, harmonis, damai, dan sejahtera, yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong, memegang teguh amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta bertanggung jawab. Adapun kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran yang pertama sebagai wahyu Allah, yang kedua sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tak dapat ditiru manusia. Lihat Quran Surah Yunus ayat 38. Kemudian yang ketiga sebagai pedoman hidup bagi setiap umat muslim dalam menjalani setiap aspek kehidupan agar menggapai kebahagiaan dan kesuksesan. Lihat Quran Surah Al-Maidah ayat 49. Dan keempat sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitabullah sebelumnya atau kitab suci lainnya. Lihat Quran Surah Al-Maidah 48. Dan Al-Quran itu bernilai abadi. Adapun isi dan kandungan Al-Quran, jika dikaji dari garis besar isinya, maka Al-Quran mencakup yang pertama akidah dan keimanan, yang kedua ibadah, ketiga akhlak, keempat muamalah, kelima syariah, keenam tarikh atau yang disebut dengan kisah-kisah, yang ketujuh tazkir atau peringatan, dan yang kedelapan dasar-dasar atau pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan juga peradaban. Adapun bukti kebenaran Al-Quran, ada 3 bukti kebenaran Al-Quran yang dapat diajukan. Yang pertama, keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. Nah, keindahan terkait dengan rasa, bukan nalar. Apalagi bagi kita yang bukan orang Arab, namun ditemukan hal-hal yang menakjubkan. Misalnya, keseimbangan yang serasi antara kata-kata yang digunakan, keserasian jumlah 2 kata yang bertolak belakang seperti al-hayah dengan al-maut, masing-masing sebanyak 145, dan an-nab
manfaat, dan mudarat masing-masing sebanyak 50 kali. Kemudian, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya al-haras dan al-jira'ah, membajak dan bertani. Kemudian masing-masing sebanyak 14 kali. Dan abdalun dengan al-mauta, orang yang sesat atau mati jiwanya, masing-masing sebanyak 17 kali dan masih banyak lagi. Kemudian pemberitaan gaibnya. Ambil contoh sejarah Fir'aun yang semasa dengan Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun mati, tenggelam, dan badannya diselamatkan. Perhatikan Quran surah Yunus ayat 92. Ini peristiwa 1200 tahun sebelum Masehi, tetapi di abad ke-19, tepatnya 1896, ahli purbakala namanya Loret menemukan jasad mumi Fir'aun di lembah Raja-Raja Luxor, Mesir. Selanjutnya, pada tanggal 8 Juli 1908, Elliot Smith mendapatkan izin dari pemerintahan Mesir untuk membuka pembalut-pembalut Fir'aun tersebut, dan kini kita semua dapat melihat jasad Fir'aun tersebut di Museum Kairo. Akhirnya temuan ini semakin membuktikan yang namanya kebenaran Al-Quran. Kemudian isyarat ilmiahnya. Banyak yang dapat dijadikan bukti tentang kebenaran Al-Quran. Antara lain, yang pertama, teori tentang expanding universe, kosmos yang mengambang. Hal ini dapat dikaji di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 47. Kemudian, pergerakan bumi mengelilingi matahari, gerakan lapisan-lapisan yang berasal dari perut bumi, serta bergeraknya gunung sama dengan pergerakan awan. Perhatikan isi kandungan surah An-Naml ayat 88. Nah, yang terakhir, manusia diciptakan dari sebagian kecil sperma pria, dan yang setelahnya fertilisasi atau pembuahan berdempet di dinding rahim. Coba lihat isi kandungan Quran surah At-Tariq ayat 6 dan juga Quran surah Al-Alaq ayat 2, dan banyak lagi isyarat ilmiah lainnya juga.